Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Noviasari dari PGSD semester 2 Universitas Muhadis Setiabudi. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya dari mata kuliah Psikologi Pendidikan yang berjudul materi yang kami akan presentasikan yaitu perkembangan kognitif peserta didik. Oke, melanjutkan daripada penjelasan rekan saya tadi, yaitu ada karakteristik perkembangan kognitif peserta didik. Ada 3 bagian, yaitu pertama masa kanak-kanak awal, masa kanak-kanak akhir, dan masa remaja. Oke, kan saya jelaskan. Masa kanak-kanak awal yaitu dari sekitar usia 2-7 tahun sebagai tahap praoperasional, karena anak-anak belum siap untuk terlibat dalam operasi atau manipulasi mental yang mensyaratkan pemikiran logis. Karakteristik perkembangan dalam tahap kedua adalah perluasan penggunaan pemikiran simbolis atau kemampuan represensional yang pertama kali muncul pada akhir tahap sensorimotor. Menurut Montessori atau Harlow 1978, anak usia 3-6 tahun adalah anak yang sedang berada dalam periode sensitif atau masa peka. Nah, sini suatu periode di mana suatu fungsi tertentu perlu dirangsang, diarahkan sehingga tidak terhambat perkembangannya. Anak taman kanak-kanak adalah anak yang sedang berada dalam rentang usia 4-6 tahun, betul? Yang merupakan sosok individu yang sedang berada dalam proses perkembangan. Proses pendidikan bagi anak usia 4-6 tahun secara formal dapat ditempuh di taman kanak-kanak. Oke. Di sini ada masa kanak-kanak akhir, yaitu pemikiran anak-anak usia sekolah dasar. Nah, berarti masa kanak-kanak akhir ini sudah mulai masuk ke tingkat sekolah dasar. Nah, disebut pemikiran operasional konkret atau concrete operational thought. Artinya, aktivitas mental yang difokuskan pada objek-objek peristiwa nyata atau konkret. Masa ini berlangsung pada masa kanak-kanak akhir. Dalam upaya memahami alam sekitarnya, mereka tidak lagi terlalu mengandalkan informasi yang bersumber dari panca indera, karena ia mulai mempunyai kemampuan untuk membedakan apa yang tampak oleh mata dengan kenyataan sesungguhnya. Dalam artian, dalam keadaan normal pada periode ini, pikiran anak berkembang secara berangsur-angsur. Jika pada periode sebelumnya, daya pikir anak masih bersifat imajinasi dan egosentris, maka pada periode ini daya pikir anak sudah berkembang ke arah yang lebih konkret, rasional, dan objektif. Daya ingatnya menjadi sangat kuat, sehingga anak benar-benar berada pada stadium belajar. Jadi sudah belajar mandiri si anak-anak masa akhir ini. Oke, selanjutnya masa remaja. Tahu dong masa remaja. Nah, di sini perkembangan kognitif remaja dalam pandangan Jean Piaget atau seorang ahli perkembangan kognitif merupakan periode terakhir dan tertinggi dalam tahap pertumbuhan operasi formal atau period of formal operation. Ya kan? Pada periode ini, idealnya para remaja sudah memiliki pola pikir sendiri dalam usaha memecahkan masalah-masalah yang kompleks dan abstrak. Kemampuan berpikir para remaja berkembang sedemikian rupa sehingga mereka dengan mudah dapat membayangkan banyak alternatif pemecahan masalah beserta kemungkinan akibat atau hasilnya. Maknanya, masa remaja ini suatu permasalahan yang ia hadapi bisa memecahkannya sendiri atau
memiliki pola pikir sendiri untuk memecahkan masalah yang ia hadapi gitu. Oke, selanjutnya masalah perkembangan kognitif peserta didik. Masa kanak-kanak awal. Nah, permasalahan membaca pada masa ini masih dengan cara dieja. Tahu dong, anak SD atau anak PAUD kan bacanya selalu dieja dulu. Pemahamannya hanya satu kata dan terkadang anak sulit diajak belajar membaca. Ya, solusi yang tepat di sini membaca diikuti kata-kata bergambar agar menarik anak untuk membaca. Maknanya kalau kita akan memberikan materi atau mengajak si anak ini membaca, itu dengan cara tulisannya itu atau buku-buku yang akan dibacakan oleh anak-anak itu bergambar, beranimasi, gambar apapun itu yang membuat menarik si anak untuk membaca. Selanjutnya, masa kanak-kanak akhir. Permasalahan membaca dan pemahaman di SD saat ini umumnya menggunakan sistem klasikal yang menempatkan kecepatan memahami isi bacaan berdasarkan kecepatan rata-rata memahami isi buku, atau siswa merasa bahwa pembelajaran membaca pemahaman yang dilakukan oleh guru terlalu cepat. Nah, pada masa SD ada yang merasa seperti itu, merasa kalau gurunya itu mengajarnya atau menjelaskan materinya terlalu cepat, jadi pemahaman mereka masih kurang. Nah, solusinya guru mengefektifkan pembelajaran membaca interpretatif dengan mengelompokkan siswa menjadi 8 kelompok dengan memahami isi bacaan dan sharing. Berarti guru di sini mengambil alih atau mengarahkan siswanya untuk berkelompok menjadi 8 atau lebih ya, sesuai data pada kelas tersebut. Lalu siswa tersebut dibagikan bacaan, lalu untuk siswa tersebut memahaminya cara berkelompok dan membagikannya pada kelompoknya begitu. Kemudian ada masa remaja. Permasalahannya yang masa remaja hadapi adalah membaca pemahaman di masa SMP atau SMA lebih kurang memahami isi bacaan. Nah, solusi seharusnya dengan membaca pemahaman secara serius. Dalam masa ini kan masa puber ya, jadi sangat minim untuk memahami bacaan. Istilahnya masa-masa sekarang ini, masa-masa remaja ini sangat malas sekali untuk membaca, memahami secara serius. Jadi solusi yang harus dilakukan adalah memahaminya dengan serius. Kita paksakan agar masa remaja ini dapat memahami bacaan dengan serius. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.